Namun selanjutnya langsung saja saya akan mempersilahkan Pak Anton Setio Nugroho, M.Agr. Saya bacakan seperti itu. Dari Ikanesia, satu hal ini sebelum Pak Anton mau share ya, satu hal sahabat BKR yang saya suka dari Pak Anton, saya baca postingan IG-nya tuh kontennya luar biasa. Itu saya senang banget baca konten-kontennya Pak Anton. Ada satu konten yang saya sangat menarik, ada info ke peserta BKR juga nih kayaknya. Ayo menjadi 1000 agen ikan kami, katanya Pak Anton. Mari berdaya bersama Ikanesia, kami pinjamkan freezer, sediakan ikan dan tanpa biaya apapun. Anda tidak perlu modal, kami yang sediakan. Mendapat pelatihan marketing lagi. Mantap nih Pak Anton, hebat luar biasa. Tapi saya mau tahu lebih banyak dari Pak Anton. Silakan Pak Anton bisa langsung presentasikan bagaimana Pak Anton untuk berbisnis dan informasi kepada seluruh peserta BKR. Saya siapkan dulu bahannya Bu Sarah. Pak Anton silakan bercerita singkat dulu. Sambil cerita. Bener ya Pak Anton yang tadi ya? Bener nggak tuh? Ya, ini suara saya bagus ya? Bagus, bagus. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sambil slide ditayangkan, saya ingin memperkenalkan diri. Ya, saya Anton Setio Nugroho, tinggal di Sentul, Bogor. Ya, sehari-hari memang saya PNS ya, PNS di Kementerian Kelautan Perikanan. Ya, udah kebuka. Tapi sekarang ini ada apa ya, stigma bahwa PNS kaya itu pasti dari cara yang tidak benar gitu. Nah, saya ingin mengubah stigma itu, PNS bisa kaya dengan cara yang halal. Jadi berbagai upaya yang coba saya lakukan untuk menuju ke arah sana. Dan memang pandemi ini mengubah cara saya dalam berusaha atau berwirausaha sambil memang WFH, banyak waktu yang sebenarnya waktu luang yang saya saya dapatkan, sehingga saya mencoba inovasi-inovasi bisnis. Ada beberapa yang memang bisnis yang sedang saya tekuni, salah satunya adalah ekspor benih ikan. Kemudian saya juga mencoba online di rumah melalui New Normal Cafe, ya, ada online makanan di rumah. Dan yang terakhir ini sebenarnya posisi saya sebagai mak comblang, karena memang kalau PNS itu kan kalau menaruh nama di komisaris direktur agak berbahaya. Jadi saya di bawah tangan, tetapi menggerakkan roda dari usaha itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sekarang saya jalankan salah satunya adalah distribusi ikan segar ya. Tadi Bu Sarah menyampaikan ada di IG saya ya, sampai hari ini baru ada 48 agen di Jabodetabek. Target kita setiap perkembangan setiap bulan itu bisa mencapai 50 sampai 100 agen, dan pada saatnya target yang kita kejar itu 1000 agen di seluruh Jabodetabek ya. Bagaimana sistem dari distribusi ikan segar yang dikembangkan oleh PT Multi Karya Sukses ini akan saya coba breakdown. Mungkin next Pak Tito. Ya, mohon maaf nih pakai PDF. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat memang konsumsi ikan di negara kita ini masih cukup rendah ya. Kalau di 2019 itu 54,9, dan KKP sendiri mencanangkan sampai 2024 itu target bisa mencapai 62 kg per kapita. Memang sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju atau negara yang berkembang pun kita jauh. Malaysia itu sudah sampai mencapai 70, bahkan Singapura juga sudah mencapai 80 kg per kapita, dan Jepang sudah mencapai di atas 100 nih. Jadi ini yang kita ingin membantu dari program dari pemerintah, dari KKP itu sendiri, untuk
memfasilitasi makan ikan dengan ikan yang segar, tentunya ikan yang berkualitas. Dan saya memang saya PNS, tapi saya mempunyai kesimpulan yang apa namanya yang saya buat sendiri. Jika program itu dijalankan oleh dalam tanda kutip hanya bergantung pada proyek pemerintah dalam arti PNS, sistem yang dibangun tidak kuat, maka program habis, dana habis, program akan tutup. Dan itu terbukti banyak program-program gemar makan ikan gitu ya, setahun mereka pinjamkan freezer, tapi habis itu karena di penggantinya budget itu tidak dianggarkan, akhirnya tidak sustain. Maka saya dengan teman-teman kebetulan ada salah satu pengusaha yang beliau memegang trainer sales dari otomotif terkenal di Indonesia, bisa saya ajak untuk bergabung. Dan juga ada pengusaha dari ikan yang mempunyai gudang di Muara Baru itu kurang lebih 100 ton, bisa saya ajak. Jadi saya kombinasikan. Ngegedein suaranya gimana nih? Ya, saya kombinasikan dua pengusaha tersebut ya. Jadi yang pengusaha yang tadi pelatih trainer sales otomotif terkenal tersebut, saya tantang, Bapak bisa menyediakan freezer enggak? Dan juga Bapak bertanggung jawab terhadap pelatihan para sales dalam tanda kutip agen-agen kita. Beliau bersedia, dan yang satu pengusaha saya sampaikan, Bapak siap enggak untuk menyediakan apa namanya ikan yang segar meskipun dalam bentuk frozen, dan itu dalam jumlah yang sangat besar. Beliau sampaikan siap. Ini saya kombinasikan dan saya membuat sistem. Next. Jadi apa yang ingin kita atau goals yang ingin kita dapatkan, yang pertama tentunya mendukung pemerintah untuk meningkatkan penjualan ikan bagi nelayan, karena memang kita mengambil ikan dari nelayan langsung dari Jawa Timur, dari Banyuwangi, ya, dari Kalimantan untuk ditampung di gudang, kemudian tentunya mengurangi konsumsi daging ya, diganti dengan ikan, karena banyak daging-daging yang memang mengandalkan impor. Kemudian kita ingin mewujudkan tentunya kesejahteraan nelayan, distributor, agen, sales di lapangan, dan tentunya menghasilkan pengusaha-pengusaha ikan yang berdaya saing ya di masyarakat, apalagi di tengah pandemi ini susah sekali untuk mendapatkan income gitu ya. Ini nih salah satu alternatif yang ingin kita keluarkan, dan alhamdulillah belum sebulan sudah mencapai 48 agen, dan targetnya di Oktober ini bisa mencapai 100 lebih untuk agen di Jabodetabek. Ya. Next. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang di iklannya saya bilang tanpa modal. Ini saya sampaikan ke Pak Tito juga tanpa modal. Tapi kan memang kalau tanpa modal ini kan kita tidak ada ikatan bagi agen-agen untuk apa namanya mereka bisa fight atau effort mereka itu tinggi. Ini kalau tanpa modal ya tidak sepenuhnya benar, tapi ini strategi saya untuk menarik agen-agen yang ada di Jabodetabek gitu ya. Jadi sistem kita adalah freezer kita berikan ya. Freezer kita berikan, tetapi para agen ini mencicil selama 12 bulan. Jadi kita berikan dulu apa namanya freezernya ya. Kemudian kita juga berikan atau disuplai oleh kita sebagai awalan 250 kg ikan fresh dengan berbagai macam jenis ikan. Ini tidak dipungut biaya sama sekali ya. Jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Kita berikan 250 kg ikan. Dan
regulasi menjadi agen kami, ya ini lolos BI checking. Ini memang kita ingin melihat kemampuan dari para agen seperti apa, tapi yang terpenting ya kita ingin memberdayakan semua masyarakat khususnya yang di menengah ke bawah gitu ya. Kemudian lolos tes di MKS. Ya. MKS ini PT kami Multi Karya Sukses. Jadi setiap agen kita ada tools karena tadi ada tim yang memberikan pelatihan kepada otomotif tadi, salah otomotif, sehingga kita ingin mengetes ya semacam psikotes sebenarnya, komitmen dari para agen untuk bergabung dengan produk kami yang kita beri nama Ikanesia tadi. Jadi harus lolos tes dari MKS ya. Kemudian memiliki SKU, surat keterangan usaha di masing-masing kelurahan. Kemudian rumah atas nama sendiri, milik sendiri. Ini bisa ya rumah mertua tidak apa-apa, tapi ada ikatan yang menerangkan bahwa yang ikut agen itu mempunyai rumah sendiri, baik orang tua, mertua tidak masalah ya. Kemudian memiliki motivasi untuk berdagang, bekerja keras, dan memenuhi target penjualan. Ya, target penjualan yang kami berikan per hari untuk awalan ini 26 kg per hari. Dan kita evaluasi seminggu ini rata-rata baru 15 kg. Ya, nggak apa-apa ini sebagai awalan, tapi memang kita target para agen nantinya minimal 26 kg. Tapi ada satu agen yang sudah bisa mencapai di atas 100 kg. Ya, jadi sudah mencapai di atas 100 kg. Dan bagaimana jika nanti tidak bisa memenuhi target, tentunya ini kita akan evaluasi dan ada komitmen perjanjian kalau dalam beberapa bulan tidak memenuhi target, maka freezer akan kita tarik. Ini tentunya ya ingin memotivasi para agen untuk lebih giat kembali gitu ya. Dan kemudian ini prosedur dari perekrutan agen. Jadi kita ada sosialisasi dan sekaligus pelatihan dari awal ya. Bapak Ibu cukup memberikan fotokopi KTP kepada lewat saya, nanti ada staf saya. Kemudian selain itu ada tanda bukti PBB, pajak atau mungkin PDAM yang menerangkan itu rumah milik sendiri. Kemudian ada pengisian formulir, checking dari BU, dan kita ada proses perekrutan tes yang diadakan oleh PT kami. Selanjutnya PT kami akan melakukan kunjungan ke calon agen untuk dilakukan verifikasi. Dan kami sudah mempunyai sistem secara online. Setiap agen itu kita pantau posisi GPS-nya masuk dalam kami, dan setiap agen harus memberikan laporan setiap hari keuangan. Ya, jadi laporan keuangan harus masuk di perusahaan kami, tinggal di-upload karena kami sudah kenalkan sistem internal di perusahaan, mereka tinggal upload. Kalau 3 hari tidak memberikan laporan, maka akan kita tarik freezernya. Jadi memang agak ketat dan mereka mau menandatangani itu, artinya mereka komitmen. Kalau 3 hari tidak ada laporan, kita juga akan tarik. Dan kita ada sistem pembayaran, mungkin karena namanya sekarang ini kadang mungkin bisa dirubah, salah gunakan ya, sudah difoto nih, saya sudah transfer dari ATM segini, tapi mungkin kan bisa diedit. Kami sudah punya sistem ini asli atau tidak, kita sudah antisipasi. Jadi 3 hari tanpa informasi, tanpa ada laporan, maka kita akan tarik kembali. Next, mungkin Pak Tito. Ya. Jadi memang mau nggak mau agen ini menjadi kunci ya, kunci sukses dari perusahaan yang kami kembangkan ini dengan produk Ikanesia ini. Dan
agen ya, namanya agen ini kadang motivasinya juga naik turun itu bisa aja terjadi gitu ya, meskipun di awal sudah komitmen. Makanya kami akan berikan semacam pelatihan-pelatihan bagi para agen ya di manapun berada. Sebulan sekali kita support pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka gitu ya, meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan marketing maupun membuat jaringan-jaringan di masyarakat. Dan target kita adalah satu kelurahan satu agen, satu kelurahan di Jabodetabek satu agen. Itu yang apa kita ingin capai gitu. Next. Ya. Jadi ini proses bisnis. Jadi saya yang tadi yang supplier ini seorang pengusaha yang mempunyai gudang di Muara Baru, ya, saya ajak untuk bergabung. Jadi dia yang bertugas untuk mengirimkan ikan dengan quality yang bagus gitu ya. Jadi kita punya setiap standar kita ada stiker QC-nya ya. Karena kemarin sempat kecolongan juga, ada satu ikan kembung yang di bawah standar itu. Jadi kami evaluasi, pokoknya setiap produk, setiap plastik yang didistribusikan ke agen-agen harus ada stiker QC-nya. Dan apa itu EMKS? EMKS ini konsorsiumnya tadi, bagaimana melatih agen, penyedia freezer dan lain sebagainya. Jadi ini sistem yang kami bangun secara online, dan mobil-mobil yang kami sediakan pun bisa kita pantau GPS-nya. Jadi mobil ini sudah hari ini berangkat dari Muara Baru jam berapa, sampai di agen jam berapa, itu kita pantau pergerakan mobil-mobil tersebut. Dan setiap sampai di agen, nanti ada foto yang harus dikirimkan ke sistem yang ada gitu ya. Jadi sudah sampai di mana gitu, di upload. Next. Ya, ini contoh-contoh agen yang memang sudah bergabung ya ke Ikanesia atau PT MKS di kita, dan mereka memang berbasis ya rumahan-rumahan sebagai sambilan. Ada yang memang tidak ada belum ada pekerjaan sehingga menekuni agen ini. Tapi tidak masalah mau sambilan atau tidak, yang terpenting adalah target yang diberikan oleh Ikanesia itu bisa terpenuhi. Dan bagaimana sistem keuntungannya Bapak Ibu sekalian, jika di program Gemar Ikan di pemerintah itu memang setiap agen diminta awal itu 10 juta untuk membeli freezernya. Kemudian ada deposit untuk membeli ikannya, dan mereka juga sudah tidak bisa menaikkan harga. Kalau kami tidak, kami berikan harga dasar dari perusahaan segini, silahkan mau dijual, mau dinaikkan berapapun asal target itu terpenuhi. Ya. Jadi kami memberikan kebebasan kepada para agen untuk menaikkan 1.000, menaikkan 2.000, atau menaikkan berapa, itu terserah para agen ya. Jadi ada kreativitas dari para agen, dan disitulah keuntungan itu bisa didapatkan ya. Next. Freezer ini freezer dan contoh produk yang kami memang dari sisi pengepakan kita belum catching ini ya. Kalau produk-produk Jepang itu kan penampilannya cukup menarik gitu ya. Ini kita akan upgrade, website juga sedang kita develop ya. Dan freezer yang kita berikan 1.200 liter ya. 2 pintu ini yang kita kirimkan kepada para agen. Peluang Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini baru 48 freezer yang tersedia, sudah 500 yang di gudang kami ya.
Jadi silahkan kalau ingin bergabung dengan kami di Ikanesia, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi saya maupun nanti staf saya yang tercantum di slide yang paling terakhir. Mungkin itu singkat ya. Jadi saya sekaligus promosi. Mohon maaf, mungkin teman-teman yang ada di BKR Academy yang berkeinginan untuk bergabung ya monggo, feel free to contact me ya. Jadi silahkan 24 jam atau lewat Mas Aan di 0812 4892 5089. Sekali lagi terima kasih Pak Tito atas kesempatannya. Ini yang bisnis yang kami kembangkan di tengah pandemi ini dan semoga bisa berkembang terus. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Anton Setia Nugroho.